Tapi kalau ada yang tanya apa yang pernah diubah atau berhasil diubah oleh Bu Susi di kementerian, contohnya misalnya. Oh, yang sepele jam kerja. Saya merubah jam kerja dari jam 8 menjadi jam 7 pagi. Jadi jam 3 sore sudah pulang. Ibu-ibu senang. Tidak macet. Berangkat dan pulang tidak macet. Oke. Nah, tunggu dulu. Ini di sini tadi ada. Ini Itu yang kita keluar. sepele, Bang. Yang tidak Oh, yang sepele, tidak kita sepele apa? kembaliin uang ke negara 9 triliun selama 4 tahun. Artinya kalau nggak diberesin waktu itu, negara kehilangan 9 triliun. Ya tidak hilang, tapi ya tidak efektif saja uangnya. Iya, sebenarnya cara korupsi itu nggak melulu ambil uang begitu aja. Dengan cara bikin program-program Ya, aneh-aneh, tapi ternyata baru kita kaget. Sebenarnya itu kalau nggak ada pun negara ini bisa jalan lebih ya. efisien ya. Jadi masa setahun itu kan hari kerja hari ada 365. Satu minggu sudah Mm-mm. libur. Kan tinggal itu berarti berkurang 100 hari, tinggal 200 berapa hari. Ada libur nasional dan lain-lain. Masa satu orang bisa punya SPJ 300 lebih? Bahkan ada yang 400. Berarti mereka Oh itu tidak libur produktif Sabtu dia. Minggu. Ya, bisa keluar kota, bisa kayak Gini, ting, sore ini di Jogja, siangnya di Jakarta. Harusnya dipuji, kamu hebat sekali ya. Kamu betul-betul mobile ya. Hari ini di Jogja It's so langsung many things. sorenya. It's so many things unbelievable. Saya geleng-geleng, Bang. Oke, menarik sekali. Ini kita agak santai dikit. Ini tadi ada yang tanya, Bu Susi, hari ini kok dandan cantik banget. Biasanya tampilannya aut-autan, nggak pernah dandan. Apakah lebih suka tidak dandan atau dandan? Ini pertanyaan sederhana sebenarnya. Kalau lihat muka saya setelah pakai bedak dikit, ya suka setelah dandan. Tapi kalau uh, kerjainnya, ya lebih suka biasa saja, tidak usah dandan. Iya, tapi kan perempuan nature-nya katanya dandan nih. Tapi kenapa Ibu Susi nggak kesannya nih kesan ya, nggak suka dandan, nggak peduli dengan penampilan aut-autan gitu loh. Apalagi kalau lagi di pantai. Nah loh, Ya kalau di pantai suruh dandan bagaimana? iya Tadi iya kan iya, habis syuting Susi iya. cek ombak. Jadi masih kelihatan ada bedak, ada muka, ada lipstick sedikit. Ya, oke. Okay. Suka juga dandan, tapi Eh, kadang-kadang wasting so much time. 30 menit Oke, ini hilang. percuma ya. Jadi efisiensi Iya, efisiensi ini. Nah, iya. ini kalau ini ada pertanyaan sederhana juga. Jadi kita memang hari ini nggak usah terlalu berat-berat juga sih. Berat boleh, tapi jangan semuanya. Ini ada yang tanya, Hmm. sebagai perempuan, menurut Bu Susi, apa yang paling penting sehingga, oh ini perempuan yang nanya, kita sebagai perempuan dihargai, tidak bisa dilihat secara gender. Ya hargai diri Anda supaya kita punya harga. Kita supaya orang juga menghormati kita. Jadi Oke, ya people will have perception of you the way you perceive yourself. oke. Kalau kita terlalu don't care, orang juga tidak care. Tapi kan itu value di sini kan tentang personality kan, bukan tentang dandannya, pakaiannya gitu kan, tentang brain, personality, karakter. Yang saya lihat, Bang, dari beberapa Iya. pengalaman saya bertemu orang-orang hebat, itu ternyata orang-orang yang karismanya bagus, dihormati, rata-rata empati mereka tuh tinggi loh, Bang. Oh gitu ya. Ya,
level of human solidarity-nya tinggi, empati terhadap humanity-nya tinggi, empati terhadap lingkungannya juga tinggi. Orang-orang seperti ini itu biasanya kita lihat mukanya juga enak gitu loh Bang. Nah untuk saya, orang Iya. cakep, orang cantik itu kalau mukanya enak dilihat gitu loh Bang. Nah, kalau saya masuk kriteria apa di dalam pandangan Bu Susi, Andi Noya? Ya, enak dilihat walaupun tidak perfect kayak James Dean. It's very comfort and very nice to look at. Oh, oke. Nih, ada yang tanya ya. Wah, ini kembali serius lagi nih ya. Mengenai ABK, ini bagaimana pandangan Bu Susi ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri yang katanya disiksa, bayarannya nggak dibayar, kalau mati kemudian dilarung, dibuang ke laut. Nah, itu pandangan Bu Susi apa itu? Ya, itu Serius semestinya lagi nih. tidak boleh terjadi. Dan kita sebagai negara uh, harus melindungi ABK warga negaranya, ya sangat tersinggung tentunya. Dan semestinya kita harus mengejar bukan cuma agennya, tapi kita mengejar kepada orang yang melakukannya, yaitu kapal Cina, anggotanya yang melakukan kekerasan kepada ABK kita. Caranya Dan gimana itu? Indonesia China sudah punya perjanjian Bang yang ditandatangani waktu itu disaksikan Presiden 2017. Isinya apa? Ada strategic partnership agreement yang mana di situ bahkan sampai ekstradisi. Jadi saya yakin nanti Menlu bisa menindaklanjutin itu untuk memastikan bahwa mereka dihukum, diekstradisi kalau perlu ke Indonesia. Iya, oke. Jadi peluang itu masih ada ya. Jadi sayang sekali. Tapi Karena ya, kalau itu tidak dilakukan, akan terus terjadi lagi. tunggu Bu Environment Susi. kerja di atas kapal itu very harsh, very rude, very bad. Ini kan bukan Jadi, kali pertama kita lihat. Itu banyak kita dengar exactly. peristiwa seperti ini. Tapi orang-orang Indonesia kan banyak yang tetap aja bertaruh nyawa di luar. Apakah berarti di dalam negeri sendiri kita nggak bisa kasih peluang untuk mereka bekerja sebagai ABK di dalam negeri? Saya dengar di dalam negeri juga tidak selayak dan sebaik di luar negeri dianu gajinya. Nah, dan juga kondisinya juga di beberapa, saya pernah zaman waktu masih menjabat itu menyelidiki ada beberapa terjadi perbudakan kasus di kapal-kapal Indonesia juga. Persoalannya itu demand untuk pekerjaan, Bang. Kita nih sekarang ini banyak lapangan kerja yang tidak bisa menerima mereka karena kualitasnya. Nah, kita mesti didik orang-orang ini untuk bisa dipekerjakan di tempat-tempat yang bisa. Ya, kewajiban pemerintah bersama pengusaha creating job. And then take these people to do the job. Instead daripada mengekspor mereka. Nah, tapi itu harus marathon planning dan long term planning. Harus ada berapa lapangan kerja apa, kita kurangi import produk ini, kita produksi dalam negeri, kita biayain untuk meng-hire orang sendiri misalnya. Harus ada planning itu tersusun for the next 30 years at least. Jangan cuma 5 tahunan saja. Tergantung menterinya ya. Tapi itu tadi, sorry, saya lupa itu pertanyaan dari Hairul Hasrat 30.30. Ini disambung dengan Dewi Dayak. Apakah bisa Indonesia suatu hari kelak menguasai ekspor ikan di Asia? Ya sebetulnya kalau kita pastikan tidak ada yang curi ikan, itu udah otomatis. Tahun 2015 itu kita sudah menjadi
poros suplai ikan, Bang. Orang lain di Asia Tenggara nggak punya ikan. Karena ikan mereka semua dari kita. Tapi dari kitanya nyolong, bukan beli. Itu kan orang-orang dari China, dari negara lain itu yang masuk ke wilayah perairan kita itu katanya ikan itu dari negara mereka, cuma mereka ngejar larinya di Indonesia, baru ketangkepnya di Indonesia, tapi itu ikan dari mereka itu Bu Susi. Sebel banget deh kalau ada yang ngomong gitu tuh, ngingetin ada kolega yang ngomong, ya tapi Susi ikan tuh kalau tidak ditangkap mati. Ya memang ikan lahir langsung mati semua, Pak. Ya ikan juga tidak berpaspor. Ya mau kau bikin KTP apa? Urusan KTP orang saja susah sampai hari ini kagak selesai. Ya tapi ikan juga berenang ke sana kemari. Kalau kita tidak tangkap dia pergi kemana? Ya suruh negara tetangga tungguin di rumah masing-masing. Nanti kan datang, jangan nyolong ke tempat kita. Saya jawab begitu saja. Bu Susi, ini udah 1 jam lebih nih omongan kita, nggak terasa. Ini harusnya Iya. disambung sampai jam 3 pagi beneran nih. Oke, terakhir deh, pertanyaan terakhir nih ya. Bagaimana pandangan Bu Susi mengenai kondisi sekarang dan apa yang membuat kita optimistis bahwa bangsa Indonesia akan mampu melalui masa-masa sulit pandemi ini? Apa yang membuat kita optimistis? Intinya orang Indonesia tuh sebetulnya sangat positif, Bang. Karakter bangsa kita tuh karakternya bukan karakter yang melankolik, bad mood, bukan. Orang kita nih penggembira. So, saya believe energi positif tuh akan membawa kita untuk mau bekerja bersama-sama, bahu-membahu, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kadang-kadang memang orang kita kesannya sedikit meremehkan. Tapi berjalan dengan waktu, sosialisasi terus-menerus dari pemerintah, dan dari orang yang mengerti, kayak kita-kita nih yang mengerti juga harus bantu mensosialisasikan. Jadi PSBB, new normal ini seperti apa? Boleh saja bekerja di luar, jalan-jalan, tapi social distancing, physical distancing, pakai masker, dan ini dan itu harus terus digedaungkan, didengungkan. Nah, dengan seperti ini, saya yakin tidak ada orang yang berkeinginan sakit. Dan tidak ada orang yang berkeinginan temannya sakit, saudaranya sakit. Nobody. Dan keinginan untuk sehat, to be normal, ini akan mendorong kita semua dengan semua energi yang ada, bahu-membahu menyelesaikan persoalan. Tapi, lead ininya harus di government. Government has to lead. Very important dan harus di paling depan untuk membawa kita semua. Nah, kita juga harus patuh dan disiplin sebagai warga negara. Ikut protokol yang sudah diatur pemerintah. Jangan coba-coba diskrepensi. Orang kita ini selalu mintanya keistimewaan. And that's bad. Jadi ya harus good governance. Appropriate civil society environment harus diterapin. Kalau tidak, ya kita akan menjadi negara yang standarnya pam gitu. Minggu ini settle. Minggu depan nih kayak roller coaster. Oke, tapi kesimpulannya optimistis atau tidak? Saya sih ya by the time we will be optimistically can do. Oke. Itu memberikan semangat. Dengan segala pertanyaan dan keraguan rasanya kita bisa kok
go through the thing gitu loh. Oke, dengan optimisme itulah kita akhiri perbincangan kita. Oke, Bu Susi. Terima kasih banyak Oke, waktunya. thank you 1 jam Bang Andi. lebih. Sehat Selamat selalu. malam. Ya, tetap semangat. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye.